Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sensor potensiometri. Anggota kelompok kami ada Hovifa Indar Masroh, Khairul Badriah, Farida Ika Ayu Kamila, dan Nurfatika Zahra Nadifa. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini ada 4 topik utama. Yang pertama ada sensor potensiometri, yang di mana akan menjelaskan tentang definisi, kelebihan, dan bagian-bagian sensor potensiometri. Lalu yang kedua ada modifikasi sensor potensiometri yang akan menjelaskan mengenai modifikasi elektroda pada sensor potensiometri. Lalu dilanjutkan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja dan hasil dari sensor potensiometri. Dan yang terakhir ada aplikasi dari sensor potensiometri. Sensor potensiometri. Potensiometri sendiri adalah aplikasi langsung dari persamaan Nernst dengan cara pengukuran potensial dua elektroda yang tidak terpolarisasi pada kondisi arus nol. Persamaan Nernst memberikan hubungan antara potensial relatif suatu elektroda dan konsentrasi ioniknya yang sesuai dalam larutan. Sensor potensiometri sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur potensial sel elektrokimia tanpa menarik arus atau mengubah komposisi sel pada kondisi arus nol, di mana sensor potensiometri ini akan mengukur perpindahan ion baik dalam gerakan linear atau berputar lalu diubah menjadi sinyal listrik. Sensor potensiometri ini sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sensor potensiometri meliputi konsumsi analit hampir nol selama prosedur pengukuran berjalan yang sangat penting untuk volume sampel kecil dengan konsentrasi analit yang rendah. Selain itu, sensor potensiometri sendiri ini berbiaya rendah dan mudah untuk digunakan. Sedangkan kelemahan dari sensor potensiometri ini adalah pengulangan yang rendah sehingga respon frekuensi yang dihasilkannya pun akan terbatas. Selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari sensor potensiometri. Antara lain, yang pertama yaitu elektroda reference atau elektroda pembanding yang merupakan elektroda yang nilai potensialnya sudah diketahui secara pasti dan tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan analit yang dianalisis. Elektroda pembanding ini berfungsi sebagai anoda. Terdapat 3 jenis elektroda pembanding pada potensiometri, yaitu elektroda hidrogen standar, elektroda kalomel jenuh, dan elektroda Ag-AgCl. Yang kedua yaitu elektroda indikator atau elektroda kerja, yang merupakan suatu elektroda yang nilai potensialnya dipengaruhi oleh komposisi larutan analit yang dianalisis. Elektroda indikator ini berfungsi sebagai katoda. Beberapa jenis elektroda indikator yaitu elektroda logam yang terdiri dari elektroda jenis pertama, jenis kedua, dan logam inert, kemudian elektroda membran yang dapat berupa elektroda pH gelas, membran cair, dan membran kristalin, serta elektroda sensor gas. Elektroda indikator yang digunakan pada pemaparan modifikasi kali ini yaitu elektroda membran ion selektif berupa LAPS atau Light Addressable Potentiometric Sensor. Yang ketiga yaitu analit yang merupakan suatu larutan elektrolit atau larutan sampel yang akan diuji atau dianalisis. Selanjutnya adalah modifikasi. Penentuan kadmium dalam beras dilakukan dengan menggunakan Light Addressable Potentiometric Sensor atau disingkat dengan LAPS, yang dimodifikasi menggunakan graphene oxide reduksi atau RGO, di mana RGO dimanfaatkan sebagai bahan yang mampu menunjukkan sifat serap yang ditingkatkan untuk menargetkan ion dan kinerja ionofor pada LAPS. Langkah modifikasi elektroda ini dilakukan dengan menyiapkan sensing kit menggunakan teknik semikonduktor standar. Selain menggunakan RGO, penyusunan LAPS juga memanfaatkan lapisan SiO2 pada permukaan elektroda yang dapat bertindak sebagai isolator. Untuk langkah modifikasinya ada 2 tahap. Yang pertama,
Lapisan RGO diendapkan ke chip dengan memanfaatkan larutan nafion yang dicampurkan dengan RGO menggunakan proses sentrifugasi. Lapisan RGO diendapkan ke chip ini menggunakan metode kimia basah. Metode ini dilakukan dengan menggunakan larutan nafion yang dicampurkan ke dalam sentrifuge bersama dengan RGO. Nafion dapat bertindak sebagai agen prekonsentrator kation. Kemudian suspensi yang dihasilkan diteteskan ke lapisan isolasi chip, kemudian dikeringkan dalam inkubator untuk membentuk lapisan RGO yang tipis. Yang kedua, lapisan kadmium selektif dibuat dengan memanfaatkan RGO, kemudian dikeringkan. Lapisan kadmium selektif dimodifikasi ke lapisan RGO, di mana lapisan kadmium selektif terdiri dari PVC, NPOE, KTFP, dan ionofor kadmium. Kemudian campuran dilarutkan ke dalam 7,5 ml THF. Chip yang dimodifikasi dikeringkan selama 24 jam dalam suhu kamar. Chip modifikasi dan LED dikemas dalam tabung plastik untuk menghasilkan LAPS yang lebih praktis seperti pada gambar kiri bawah, di mana pada ujung LAPS terdapat kotak hitam yang merupakan sensing layer. Next. Selanjutnya yakni skema sensor. Dapat dilihat pada gambar bahwa sebelah kiri merupakan rangkaian dari elektroda kerja atau elektroda indikator yang berasal dari light addressable potentiometric sensor yang telah dimodifikasi dengan grafen oxide reduksi. Kemudian sebelah kanan terdapat elektroda pembanding yang berasal dari AgAgCl, di mana kedua elektroda tersebut disatukan dengan potensiometer, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yakni prinsip kerja dari sensor potensiometri, yaitu didasarkan pada penggunaan elektroda selektif ion membran polimer dan transistor efek medan selektif ion, yang mengukur perubahan potensial pada satu elektroda terhadap elektroda lainnya. Sinyal keluaran utama disebabkan oleh ion yang terakumulasi pada antarmuka membran ion selektif. Adanya ion yang dipantau akibat reaksi pada permukaan elektroda ditunjukkan dengan perubahan beberapa parameter fisik. Sedangkan prinsip dari LAPS didasarkan pada aktivitas semikonduktor oleh light emitting diode atau LED. Sensor potensiometri yang dialamatkan cahaya atau LAPS ini merupakan sensor elektrokimia yang mampu merasakan perubahan potensial nans pada permukaan sensor, dan area pengukuran dapat dikontrol dengan iluminasi cahaya bergerak. Next. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sensor potensiometri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sensor potensiometri ini yang modifikasi elektrodanya telah dimodifikasi. Yang pertama ada jenis plasticizer. Plasticizer sendiri adalah komposisi membran sensor ion yang merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi karakteristik kinerja potensiometri seperti rentang linear, selektivitas, batas deteksi, dan kemiringan sensor. Jenis plasticizer yang ditambahkan ke struktur membran dalam rasio yang ditimbang sangat penting dalam koordinasi ion oleh ionofor. Plasticizer dapat meningkatkan volume bebas antara rantai polimer yang mengarah ke mobilitas rantai yang lebih besar dan fleksibilitas. Polimer yang terplastisasi akan menjadi kurang tangguh dan akan berubah bentuk dengan gaya yang lebih rendah daripada tanpa plasticizer. Dan berdasarkan fungsionalnya, plasticizer ini dibedakan menjadi plasticizer sekunder dan plasticizer primer. Lalu yang kedua ada waktu respon. Waktu respon sensor sendiri adalah karakteristik kinerja potensiometri yang sangat penting, di mana merupakan waktu yang dibutuhkan untuk terjadi kesetimbangan antara ion dalam larutan analit dan ionofor. Waktu respon sensor selektif ion ditentukan dengan mencatat waktu yang diperlukan untuk mencapai 95% dari potensial kesetimbangan. Next.
Berikutnya yakni ionofor. Di sini ionofor yakni sebagai pembawa muatan netral dalam membran, di mana ionofor itu dapat menjebak ion pada antarmuka antara larutan dan fase membran. Partisi ion analit antara fase larutan dan fase membran itu tergantung pada aktivitas atau konsentrasinya. Nah, tanpa ionofor, ion analit itu tidak akan dapat berpartisi ke dalam membran. Ketika elektroda referensi dimasukkan ke dalam sistem pengukuran potensiometri, beda potensial yang diukur pada kedua elektroda adalah potensial membran. Nah, berikut adalah gambar ilustrasi mekanisme ionofor dengan ion pada analit. Next. Selanjutnya yakni selektivitas. Selektivitas potensiometri adalah salah satu karakteristik terpenting dari sensor selektif ion yang menentukan respon terhadap ion primer dengan adanya ion asing. Pengaruh ion asing yang mengganggu perilaku sensor selektif ion ini biasanya ditentukan dengan koefisien selektivitas, di mana koefisien selektivitas itu bisa dicari menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu Separate Solution Method atau SSM, yang rumusnya dapat dilihat pada layar, di manakah itu adalah koefisien selektivitas, EA adalah aktivitas ion A, EB adalah aktivitas ion pengganggu, ZA adalah muatan ion A, dan ZB adalah muatan ion pengganggu, dengan nilai R, T, dan F adalah nilai konstanta. Namun, pada metode SSM ini sudah jarang digunakan karena merupakan metode dengan pendekatan lama. Selanjutnya ada Match Potential Method atau MPM, yang rumusnya dapat dilihat pada layar, di mana Ka adalah koefisien selektivitas, alfa aksen A merupakan aktivitas ion primer setelah penambahan larutan referensi, alfa A adalah aktivitas ion spesifik, dan alfa B adalah aktivitas spesifik ion pengganggu. Metode MPM atau Match Potential Method ini merupakan metode pendekatan baru untuk penentuan tetapan selektivitas elektroda selektif ion dengan membandingkan aktivitas ion utama dan ion pengganggu yang ada dalam larutan baku. Metode MPM ini itu telah mendapatkan rekomendasi dari IUPAC untuk penentuan tetapan selektif sistem potensiometri, terutama untuk sistem yang melibatkan ion-ion dengan muatan lebih dari satu. Metode ini juga banyak dipakai untuk penentuan tetapan selektivitas potensiometri. Nah, hasilnya jika diketahui K sama dengan 1, artinya elektroda itu memiliki respon yang setara terhadap dua ion. Jika K kurang dari 1, artinya elektroda itu lebih responsif terhadap ion primer. Dan jika K itu lebih besar dari 1, artinya elektroda lebih responsif terhadap ion asing, atau ini ion pengganggu. Semakin kecil nilai K, maka semakin sedikit dampak ion pengganggu terhadap potensial terukur. Next. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi dari sensor potensiometrik ini elektroda membran ion selektif menggunakan lapisan RGO atau graphene oxide reduksi digunakan untuk mendeteksi kandungan kadmium di dalam beras. Sebelum dilakukan deteksi kadmium pada beras, dilakukan pretreatment terlebih dahulu pada sampel beras sehingga diperoleh sampel dalam bentuk serbuk. Serbuk sampel beras yang diperoleh dari pretreatment diambil sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam tabung PTFE. Kemudian serbuk beras dilarutkan dalam campuran asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat, serta diencerkan, lalu didestruksi. Pada tahap ini, campuran asam sulfat dan asam nitrat dengan perbandingan 5:1, kemudian diencerkan campuran asam tersebut pada air deionisasi dengan rasio 1:1. Selanjutnya, dimasukkan 50 ml campuran asam encer ke dalam tabung PTFE yang berisi serbuk sampel beras. Lalu tabung ditempatkan ke dalam microwave digester untuk didestruksi dengan suhu maksimum pada 160 derajat Celcius. Selanjutnya, direndam dalam hidrogen peroksida dan dikeringkan sehingga diperoleh padatan sampel. Lalu kembali dilarutkan dalam larutan buffer dan didinginkan kembali hingga diperoleh sampel beras yang siap dianalisis. Next. Selanjutnya yaitu adalah hasil analisis menggunakan aplikasi elektroda LAPS yang telah dimodifikasi dengan RGO untuk mendeteksi kadmium pada beras.
menggunakan faktor Nernst. Faktor Nernst sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui kinerja elektroda melalui nilai kemiringan atau slope dari kurva hubungan antara potensial terhadap min log konsentrasi analit. Pada analisis kandungan kadmium dalam beras, faktor Nernst yang diharapkan diperoleh sebesar 29 mV per dekade. Sedangkan dari hasil analisis kadmium menggunakan elektroda LAPS dengan modifikasi RGO, diperoleh faktor Nernst sebesar 27,9 mV per dekade, dan pada LAPS tanpa modifikasi diperoleh faktor Nernst sebesar 26,1 mV per dekade. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja elektroda LAPS dengan modifikasi RGO lebih baik daripada LAPS tanpa modifikasi karena nilai faktor Nernst-nya lebih mendekati faktor Nernst yang diharapkan. Selain itu, kinerja elektroda juga dapat dilihat dari nilai R kuadrat, yang mana jika dilihat dari grafik di sebelah kiri, nilai R kuadrat dari LAPS dengan modifikasi RGO yang ditunjukkan dengan garis yang berwarna hijau lebih mendekati 1, yang artinya kinerja elektroda dalam mendeteksi kandungan kadmium dalam beras lebih baik dibandingkan elektroda LAPS tanpa modifikasi. Selain itu, elektroda LAPS modifikasi dengan RGO menghasilkan noise atau gangguan yang lebih rendah dibandingkan LAPS tanpa modifikasi. LAPS modifikasi juga lebih sensitif terhadap deteksi kadmium pada sampel beras, yang mana konsentrasi kadmium yang rendah dapat dideteksi dengan adanya lapisan RGO pada LAPS. Hal tersebut dapat diketahui karena elektroda LAPS modifikasi dengan RGO mampu merespon deteksi kadmium dalam beras hingga 0,002 mg per liter, sedangkan pada elektroda LAPS tanpa modifikasi hanya mampu memberikan respon deteksi pada kadmium dalam beras hingga 0,008 mg per liter. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada pemaparan modifikasi potensiometri kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami banyak salah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.